يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون وما كنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Live mas. Oh, live set. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah beserta orkomnya, ibunda pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah yang saya hormati, alim ulama, para sepuh, bini sepuh, kalau boleh saya sebut para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, masih di bulan Al-Muharram, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang cukup sejuk, senantiasa kita dikumpulkan oleh Allah, senantiasa kita dipertemukan kembali oleh Allah di tahun yang baru. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika terjadi pergantian tahun, kemarin kita berada di tahun 1444 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk di tahun 1445 Hijriah. Ngampurane bapak-bapak, saya ingin tanya sama bapak dan ibu, kira-kira ketika terjadi pergantian tahun, umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Secara hitung-hitungan matematik, mungkin umur kita bertambah. Kalau kemarin usia saya, Bapak Ibu, 48 tahun. Sekarang berarti saya masuk ke usia 49 tahun. Sekalipun masih ada di antara ibu-ibu yang mungkin mengatakan, loh kok kayak 29 tahun. Tetapi yang banyak dilupakan oleh kita, sejatinya umur kita itu semakin berkurang. Ajal batas waktu hidup kita di dunia, jatah umur kita yang diberikan oleh Allah, sejatinya itu berkurang. Kalau kemudian andaikan saya diberikan oleh Allah umur hidup di dunia itu misalkan 75 tahun.
sudah semakin berkurang. Tetapi alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan anugerah umur panjang. Amin. Kenapa demikian? Bapak Ibu mohon untuk tidak tersinggung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pengajian ini, kalau boleh saya ibaratkan itu seperti ayam kampung. Mohon maaf Pak. Loh, kok kenapa seperti ayam kampung? Bu, ayam kampung kali ayam lehor enak pundi? Ayam kampung. Banyak kesel. Pak Haji Muhammad Koha menawi dahar ayam apa ini? Ayam lehor Pak Haji. Tidak mau. Begitu dibilang ayam kampung, oh ya sini. Kenapa? Ayam kampung itu cari makan sendiri. Makanan yang dia makan itu betul-betul alamiah. Sehingga umur ayam kampung pun menjadi bertambah dibandingkan dengan ayam lehor. Ayam lehor kira-kira 45 hari, 20 bulan udah dimasak. Sementara ayam kampung bisa sampai tahun. Inilah Bapak Ibu, kita bersyukur. Artinya kita ini adalah orang-orang yang senantiasa terus bergerak. Nah, dengan gerakan inilah menjadikan kita insya Allah menjadi umurnya lebih panjang. Karena apa? Man ahabba ayyumsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fasarihi falyasur rahimah. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahim. Ini termasuk media silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah kasih kita rezeki. Terus kapan? Insya Allah bapak-bapak sebentar lagi, kurang dari 1 jam akan datang 1 gelas teh manis. Insya Allah. Betul ya Mbak? Sebentar lagi akan datang 1 tok nasi. Tapi kelihatannya nggak pakai tok hari ini. Ini adalah rezeki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumza'alahu fi atharihi falyasir rahim. Tapi ini berusul falyasir rahim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tahun yang baru. Selanjutnya mari kita bersolawat untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Sungguh aku mengutus engkau Muhammad untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita terbaik dan memberikan peringatan-peringatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibu bapak mungkin baru mengenal lebih tatap muka dengan saya. Saya pun baru kali ini menyampaikan pengajian di hadapan bapak-bapak. Jujur, jantung saya berdebar-debar. Tapi kalau saya melihat ke bapak-bapak agak mending. Ketika saya melihat ke ibu-ibu ini agak susah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan pengajian, saya ingin tanya sama Ibu dan Bapak. Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki KTAM? Belum. Terus aku melu pengajian 10 tahun. Bapak-bapak pun gadah KTAM? Alhamdulillah sampun. Ibu-ibu Aisyah sebagian sampun, sebagian derek.
Kenapa saya menanyakan tentang KPAM, kartu anggota Muhammadiyah? Ini penting bapak-bapak dan ibu. Kartu anggota, kartu tanda anggota Muhammadiyah ini adalah penting sebagai legalitas kita bahwa kita benar-benar sudah mengakui sebagai warga Muhammadiyah. Silakan bapak-bapak ibu-ibu yang belum memiliki KTAM nanti bisa diproses, didaftarkan. Tetapi tidak usah khawatir, bapak-bapak ibu-ibu yang sampai pagi hari ini belum memiliki KTAM pun tidak boleh minder, tak boleh kecil hati. Jangan-jangan saya datang ke pengajian PDM dihadang oleh kokam. Sudahkah Anda memiliki KTAM? Belum, tak bisa ikut pengajian. Enggak demikian. Bapak Ibu, baik yang sudah memiliki KTAM maupun yang belum, tetap untuk mengikuti pengajian PDM. Lalu setelah kita menyatakan dan mengikrarkan di dalam hati menjadi orang Muhammadiyah, menjadi warga Muhammadiyah, inilah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Materi kita pagi hari ini adalah komitmen warga Muhammadiyah terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Ini tema saya bikin sendiri Pak Ustaz. Tema ini saya karang sendiri dan ingin saya mencoba untuk ungkapkan di hadapan Bapak dan Ibu. Kita sebagai warga Muhammadiyah maka sudah sejatinya dan seharusnya berkomitmen terhadap persyarikatan. Komitmen itu dalam bahasa lain ada keterikatan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah menyatakan dan mengikrarkan sebagai anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, maka harus betul-betul merasa ada konsistensi, harus ada keterikatan diri dengan Muhammadiyah. Lalu apa komitmen kita sebagai warga Muhammadiyah terhadap persyarikatan? Yang pertama, hendaklah warga Muhammadiyah meyakini risalah dakwah Muhammadiyah. Kira-kira benar ini Pak? Hendaklah kita sebagai warga Muhammadiyah untuk meyakini risalah-risalah dakwah yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Karena kita lihat, mohon maaf, banyak di antara kita yang sudah mengikrarkan sebagai warga Muhammadiyah, tapi kadang-kadang belum merasa yakin dengan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Kenapa kemudian di sana banyak warga kita yang kemudian lepas dari genggaman Muhammadiyah? Salah satu diakibatkan karena tidak merasa yakin dengan dakwah Muhammadiyah. Saya kayaknya benar kan? Ini bapak-bapak pun sadar betul nggak tidak ada dengar. Ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa kita harus yakin dengan pergerakan Muhammadiyah, dengan dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, kita bisa melihat siapa pendiri Muhammadiyah. Ibu, pendiri Muhammadiyah sinten Bu? Alhamdulillah hafal. Muhammadiyah dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 1 pasal kedua tentang pendiri. Persyarikatan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November
12 Masehi. Kalau sampai sekarang sudah berapa usia Muhammadiyah? Perhitungan miladiah kira-kira 111. Kalau dalam perhitungan Hijriah 114, sekarang berarti masuk ke 115 usia Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kecilnya bernama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan 7 bersaudara dan beliau adalah anak yang keempat. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan seorang terpelajar, tapi beliau adalah seorang ulama karismatik, seorang ulama yang berilmu yang tidak diragukan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, mohon maaf, tidak asal mendirikan, tetapi ada rasa empati, ada rasa yang gelisah yang dirasakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus benar-benar berada dalam kemiskinan. Masyarakat Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus secara pandangan keagamaannya benar-benar carut marut. Inilah yang menjadikan kemudian Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah terinspirasi pula dengan ulama-ulama tajdid di Timur Tengah. Ada Syekh Muhammad Abduh, ada Syekh Rashid Ridho, ada Syekh Jamaluddin, ada Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini yang menjadikan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah di Indonesia seperti halnya mereka-mereka ulama-ulama tajdid pembaharu di Timur Tengah. Sementara di Indonesia beliau aktif pula di organisasi Budi Utomo, aktif pula di organisasi Serikat Islam bersama dengan Kiai Haji Al-Asari. Jadi Bapak Ibu, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidaklah salah beliau dekat-dekat dengan ulama-ulama kala itu. Inilah yang menjadikan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mencurahkan pikiran dan hatinya sehingga kemudian berdirilah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, mohon maaf saya masih bercerita tentang kepribadian beliau. Akidahnya cukup kuat. Kiai Haji Ahmad Dahlan akhlaknya santun. Insya Allah benar-benar beliau serius ingin seperti akhlaknya Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan ilmunya tak diragukan sekaliber dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pertama beliau mendirikan Muhammadiyah sampai kemudian beliau wafat tak pernah ada celah. Betul Pak? Insyaallah. Tak seperti yang kemarin, yang pada akhirnya kemudian masuk ke penjara, STG, dan mungkin tokoh-tokoh lain. Jangankan sampai akhir hayatnya, dia masih memimpin salah satu organisasi apapun, sampai kemudian dia harus masuk ke penjara. Kenapa? Karena dia memiliki riwayat hidup yang tidak jelas. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pertama mendirikan sampai kemudian beliau wafat, alhamdulillah nama beliau terjaga dengan baik. Kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah masih meragukan dengan Muhammadiyahnya dengan melihat biografinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Inilah Bapak Ibu faktor yang kemudian menjadikan kita harus yakin dengan Muhammadiyah. Faktor-faktor lain yang bisa kita jadikan satu keyakinan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di masa majelis tarjihnya Prof. Dr. Samsul Anwar ada
terjadi perubahan Pak. Kalau dulu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sofihah, sekarang diganti dengan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Kalau As-Sofihah cuma hadis-hadis yang sahih, tapi Al-Maqbulah itu hadis hasan pun bisa dijadikan patokan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, satu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, mengajak kepada sesuatu yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan gerakan takzir, pembaharu. Maka tidaklah heran kalau kemudian kita mengikuti Muhammadiyah itu senantiasa ada pembaharu. Ini dalam persoalan konteks ibadah yang terkait dengan muamalah, bukan pada ibadah yang bersifat YouTube. Bapak Ibu hadirin, ada ibadah yang bersifat tidak boleh diutak-atik, tapi ada beberapa ibadah yang boleh sesuai dengan perkembangan zaman. Kata Prof. Dr. Yunahar Ilyas, itu namanya ibadah yang bersifat apa itu? Tawabit, sabit atau tawabit, sudah tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau mutazairon, bisa mengutip ceramah almarhum Prof. Dr. Yunahar Ilyas. Tapi kalau ibadah yang bersifat mutazairon itu bisa, atau yang terkait dengan ibadah muamalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, coba kalau kita melihat identitas Muhammadiyah yang seperti ini, insya Allah kita akan lebih yakin. Lalu yang berikutnya yang menjadikan beberapa faktor kenapa kita harus yakin dengan pergerakan dan dakwah Muhammadiyah, ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan paham-paham pluralisme. Karena paham pluralisme yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Kita di dalam Islam itu punya pegangan sendiri. Inna dina indallahil Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Sungguh agama yang mendapatkan keridhaan Allah adalah Al-Islam. Wa may yaqtadi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tertolak. Kalau di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Jadi Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan paham pluralis. Muhammadiyah pula tidak berafiliasi dengan paham liberalisme. Apa itu liberalisme? Mengutamakan akal daripada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan paham-paham sekularisme. Apa itu paham sekularisme? Ingin memisahkan peraturan-peraturan agama dengan peraturan-peraturan negara. Pantas kalau kemudian LGBT ingin masuk di negeri ini sekularisme. Kita harus belajar dari negara tetangga kita. Salah satunya adalah negara Turki. Tapi bukan Turki yang sekarang, Bapak Ibu. Turki yang sekarang alhamdulillah sudah kembali kejayaan Islam. Turki saat dipimpin oleh siapa Pak? Kemal Atatürk. Maka kita harus yakin bahwa Muhammadiyah bukan berpahamkan tiga yang disebutkan tadi, tapi Muhammadiyah senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita yakin, Pak.
Usia Muhammadiyah yang sudah 119 tahun menurut Hijriyah belum punya masalah. Bahkan kontribusi Muhammadiyah dengan negara dan bangsa Indonesia tidak bisa kita hitung. Zaman pandemi Corona, berapa dana yang digelontorkan Muhammadiyah untuk membantu penanganan COVID? Mungkin Pak Haji lebih tahu berapa miliar yang digelontorkan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah kita, baik Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri, begitupun tokoh-tokoh berikutnya. Ada Kiai Haji Ibrahim, ada Kiai Haji Hisam, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Ibadus Hadi Kusumo, kemudian Buya Sultan Mansur, dan seterusnya sampai kemudian kepada Prof. Dr. Amin Rais, Prof. Dr. Ahmad Bashir, kemudian Prof. Dr. Din Syamsuddin, dan sampai sekarang Pak Haidar Nasir. Alhamdulillah kita punya pemimpin-pemimpin yang berjasa kepada negara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama, faktor yang menjadikan kita harus lebih yakin dengan Muhammadiyah. Yang kedua, komitmen Muhammadiyah terhadap, warga Muhammadiyah terhadap Persyarikatan Muhammadiyah adalah hendaklah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mengilmu Muhammadiyah. Banyak Pak orang-orang Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah di Brebes. Kemudian mungkin Muhammadiyah di sana-sana. Muhammadiyah tapi tak mau mengilmu Muhammadiyah. Bahkan kadang-kadang orang Muhammadiyah alergi dengan ilmu Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah fobia dengan ilmu Muhammadiyah. Bagaimana kalau kemudian kita bisa memahami Muhammadiyah? Kalau kita sendiri kemudian tidak mau mengilmu Muhammadiyah, bagaimana cara kita mengilmu Muhammadiyah? Kajian senantiasa terus digalakkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya warga Muhammadiyah ranting Gerinting. Ibu-ibu Aisyah dari ranting Gerinting ada? Tuh, alhamdulillah. Bapak-bapak dari Muhammadiyah Gerinting ada? Ya Bapak Mutahan. Nanti paling dulu. Mati orang takut. Kalau setiap Jumat pagi itu ada kajian Jumat pagi, dilanjutkan dengan sarapan pagi, itu di Masjid PRN Muhammadiyah ini, namanya Masjid Baitul Arqam. Alhamdulillah hampir 4 tahun berjalan. Kajiannya HPTM. Rampung HPTM jilid 1, HPTM jilid yang ketiga, yang sesudah ini. Kita kaji, kita gali apa itu HPTM. Namun sing aktif Pak, bukan berarti saya juga sudah mahir di HPTM. Kadang banyak orang Muhammadiyah tak berpegang dengan HPTM, berarti masih meragukan dengan HPTM. Silakan Bapak Ibu baca kaji HPTM, kemudian nanti disandarkan dengan kitab-kitab lain. Apa dengan Bukhari Muslim? Atau mungkin dengan Subul Salam, Fiqhus Sunnah, ataupun yang lainnya sebagai satu sandaran. Betulkah yang ada di dalam HPTM ini berdasarkan dengan kajian di kitab-kitab lain? Maka kita bersyukur, alhamdulillah sekarang pengajian di setiap ranting ada, di setiap PCM ada, di setiap PDM ada, bahkan di setiap di tingkatan PP Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah ikut ngaji di gedung dakwah PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta? Pernah? Alhamdulillah ada yang pernah, ada yang belum. Saya beserta bapak-bapak
ikut ngaji di PP Muhammadiyah, kebetulan yang isi Pak Prof. Dr. Kiai Haji Sirojudin Samsudin. Din Samsudin itu Sirojudin, panggilannya Din Samsudin. Beliau kasih pengajian kepada kita dan mengapresiasi. Ternyata peserta pengajian ada dari ranting yang sangat jauh, yaitu dari Gresik, pakai bis. Ibu kalau belum pernah besok bisa ke sana ya, pakai motor. Coba lebih murah. Ini kan lagi ngetren jalan raya pakai odong-odong Pak ya. Apa odong-odong, mantenan odong-odong, sunatan odong-odong, ulang tahun odong-odong. Kita kan nggak ulang tahun Pak ya. Mereka yang pada suka ulang tahun ya. Bikin jalan raya penuh kendaraan gara-gara odong-odong. Sekarang ditambah dengan sepeda listrik. Kita sebagai warga Muhammadiyah kadang-kadang tak mengerti apa itu Muhammadiyah. Sekedar pengalaman saja Bapak Ibu, sekedar ilmu, pengetahuan. Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad, nama Nabi kita, nama Rasul kita yang kita yakini. Lalu kemudian mendapatkan ijazah Muhammadiyah. Apa itu ijazah? Ijazah di situ adalah dalam ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa dinamakan dengan nisbi. Artinya menjeniskan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah kelompok, sebuah kaum yang ingin meniru, yang ingin melanjutkan dakwahnya Rasul. Itulah Muhammadiyah. Ini bapak-bapak ibu perlu paham dengan ini. Lalu Muhammadiyah itu juga punya maksud dan tujuan, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ya Allah Pak, ini kata-kata ini kalau kita resapi luar biasa Pak. Menegakkan berarti begini Pak. Tapi mana Pak? Ngeleor kan? Bu, dengan kepengen yang tegak apa yang leor? Bu jawab Bu, yang takutnya digawai mentang-mentang kok. Pengen yang tegak apa yang leor? Tegak, kita dibawa kenapa? Pengen tegak Pak. Bapak-bapak sih dari bapak-bapak dari penganan. Iya bapak-bapak, mungkin bisa tegak Pak. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Masya Allah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi yang menjadi acuan itu Islamnya, ingin ditegakkan, ingin dijunjung. Seperti halnya dengan hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama manapun yang lebih daripada Islam. Menjunjung tinggi agama Islam. Supaya apa? Terwujud masyarakat yang utama, masyarakat yang benar-benar. Itulah Muhammadiyah, bapak-bapak. Kita harus paham tentang itu. Nah kemudian ini menjadi itu Pak. Yang ketiga, warga Muhammadiyah hendaklah mengamalkan Muhammadiyah, meyakini, mengilmu, mengamalkan Muhammadiyah. Bapak-bapak ibu, kalau sudah betul-betul mengikrarkan sebagai warga Muhammadiyah, wajib hukumnya untuk mengamalkan Muhammad. Ya tentu kata-kata wajib di sini juga mana-mana yang mungkin perlu atau mampu kita lakukan lebih dulu. Silakan ya. Seperti halnya dengan rukun Islam. Haji itu bagian dari rukun Islam, tapi belum ada kemampuan ya sudah ditinggal dulu. Buka apa sih? Begitupun kita di Muhammadiyah wajib hukumnya untuk mengamalkan
Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudahkah kita sholat berjamaah di masjid musola? Alhamdulillah. Warga Muhammadiyah wajib hukumnya kalau sudah ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Apa itukah zakatul zuruf? Apa itu zakatul hayawan? Apa itu zakatul zahabi wal fiddah? Kalau memang sudah ada kemampuan untuk berzakat, berzakatlah. Kalau ada orang Muhammadiyah yang memiliki kemampuan, kemudian harta bendanya jadi orang genteng, dicatatkan. Ya, catatkan dalam tamus dikepi. Tak mau dikeluarkan. Lalu ada yang ngetokaken zakat pisangkala. Katakanlah bahasa pisangkala. Dan disalurkan ke lazismu. Pak, sekarang ketua lazismunya baru Pak Ahmad Basori. Berdiri. Jadi saya dipilih jadi ketua lazismu berarti takon amanah, Pak. Amin. Ngetokaken zakat tak dengan lazismu, tapi suka dengan lembaga-lembaga yang lain. Lazismu berlemu, lazismu ada orang Muhammadiyah. Kalau kita mau mengamalkan, punya putra putri, punya anak-anak, lalu disekolahkan bukan di perguruan Muhammadiyah. Jadi ibu anak orang sing duwe anak sekolahnya orang yang Muhammadiyah. Oke. Tapi aja koret. Wis akeh koret. Masya Allah. Kadang bahasa gila ya. Wis akeh koret. Bapak Ibu ngampurane Pak. Wau niku sing maos Al-Qur'an niku putra kula. Niki tiyang oke. Fajar Abidin Al-Kautsar. Alhamdulillah tak sekolahkan, dipondokkan di pondok pesantren Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan 3 tahun. Selesai saya pondokan di Darul Arkom Patean Kendal. Bapakne wis ngei tunjangan ilmu. Warisan ilmu. Ini pernah jadi anak buahnya Pak Kiai Haji Ishaq almarhum. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Mengamalkan Muhammadiyah memang bukan perkara mudah, Pak. Bukan. Kadang kita dibenturkan pula dengan keberadaan tradisi yang ada di masyarakat. Ketika terjadi lebaran yang berbeda, terus kalau kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah esok melu Idul Fitri maupun Idul Adha di hari yang bukan ditetapkan oleh Muhammadiyah, ini berarti belum mengamalkan Muhammadiyah secara benar. Walaupun secara keislaman mungkin tidak masalah, tapi kita berbicara dalam ranah Muhammadiyah belum mengamalkan Muhammadiyah secara benar. Seperti anak Pak, warga Muhammadiyah ketika terjadi lebaran beda, dia memilih yang lebih banyak. Tapi alhamdulillah Pak, Idul Fitri kemarin di rantai Gerinting itu yang mengikuti jamaah Idul Fitri hampir 1000 jamaah. Mohon maaf, saya tidak ngomong apa anaknya ngomong, tapi betul-betul fakta. Silakan itu Pak Haji sebagai ketua rantingnya. Silakan Ibu Aisyah yang menyaksikannya. Dan kebetulan saya yang menjadi khotibnya. Malamnya didatangi polisi. Ditanya besok yang mau khotib siapa?
Materinya apa? Kira-kira jamaah yang hadir berapa? Kita tanya sama polisi. Jangan tanya-tanya berapa itu. Apa nanti habis sholat mau dikasih uang 50.000 Pak? Terus mau dihitung-hitung nanti berapa itu? Ya kita sih husnudon saja. Ternyata beliau niatnya baik, ingin mengamankan perjalanan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah. Yang keempat, hendaklah warga Muhammadiyah mendakwahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah mau berkembang, mau maju, ya harus dengan dakwah. Dakwah merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Bukan saja dakwah untuk para dai-dai, bukan saja dakwah tugasnya para alim ulama, bukan. Tapi kita sebagai warga muslim terlebih Muhammadiyah wajib hukumnya untuk mendakwahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah wajib didakwahkan, Bang. Tentu dengan kapasitas kita yang berbeda, dengan kemampuan kita yang berbeda. Dakwahlah Muhammadiyah dengan di lingkungan keluarga kita sendiri dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Allah. Mendakwahkan Muhammadiyah jangan sendiri, Pak. Mendakwahkan Muhammadiyah perlu kelompok kolegial. Seperti yang tadi dibacakan oleh anak kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Al-Imran ayat 104. Orang yang berdakwah sendiri dengan orang yang berdakwah dengan kelompok berjamaah, insya Allah hasilnya akan jauh lebih bagus, lebih paripurna yang berkelompok berjamaah dibandingkan dengan dakwah yang sendiri-sendiri. Sampai kemudian Allah memuji, sampai kemudian Allah mencintai orang-orang yang berdakwah dengan kelompok. Quran surah As-Saff ayat yang keempat disebutkan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka, Allah cinta dengan mereka yang mendakwahkan dalam barisan yang teratur, seolah seperti bangunan yang Bapak Ibu hadirin, namun dalam mendakwahkan Muhammadiyah juga perlu menggunakan rambu. Mohon maaf, karena Muhammadiyah ini bukan gerakan dakwah yang biasa, tapi ingin mengubah tatanan kehidupan yang dari kurang bagus menjadi lebih bagus. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 disebutkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan kalau kita perlu berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara-cara yang terbaik. Coba kita bisa mengacu bagaimana cara dakwahnya Pak Kiai Haji A.R. Fahrudi. Pak A.R. A.R. itu apa, Pak? Abdul Razak Fahrudi. Ya Allah, ini seorang kiai yang dikenal dengan cara dakwahnya yang tidak begitu ketara, tapi bisa pernah memuhammadiyahkan orang NU di Teguh Ireng dalam satu malam. Dalam 5 menit. Kenapa? Karena bisa menjadikan jamaah di masjid tersebut sholat dengan 8 rakaat sholat tarawih. Kenapa? Karena akhlak beliau. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, saya dengan berbagai pengalaman yang ada pernah
ikut sholat subuh di salah satu musola kami yang notabene setiap subuh itu menggunakan kunut subuh. Nah, saya tidak terbiasa sholat di situ, tetapi kok ada keinginan untuk sholat subuh di situ. Begitu saya ikut sholat subuh, dilalah ngerti Pak? Kersane Gusti Allah. Ya sekarang mau bahasa sing campuran daripada ini. Dilalah. Kersane Allah. Imam sholat subuh di musola tersebut tidak hadir. Tidak hadir. Kan biasa pakai puji-pujian Pak ya? Sholawatan itu. Kalau saya sih habis adzan subuh saya sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu kok belum komat, saya zikir aja. Sampai musola di sekelilingnya sudah tidak ada yang puji-pujian, sudah komat semua. Di sini masih puji-pujian. Imam yang didatangi tidak keluar juga. Akhirnya kok bingung. Ini seperti komat kami bertobat-tobat. Dan dulu anak imamnya, gue anak Pak Zena. Nunggu, rumusnya gue anak Pak Zena. Ceritanya gitu Pak Zena ngimami subuh. Tetegan Pak. Dudu moni orang bisa doa kunut subuh. Muhammadiyah kunut subuh bisa. Allahumma hdina fi man hadait. Begitu saya maju, teringat dengan akhir Fakhruddin. Belum takbiratul ihram, saya menghadap ke makmum. Di samping saya mengatakan sawu subuh fakum, fa inna tasbihata subuh min tamamis sholat. Itu biasa imamnya orang Muhammadiyah harus begitu. Tapi saya juga mengatakan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, saya insya Allah siap jadi imam subuh. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak terbiasa mengamalkan kunut subuh. Jadi kalau Bapak Ibu sholat subuh bersama saya, insya Allah tak ada kunut subuh. Oh dia apa orang? Ya. Apa jawabnya jamaah? Pak Zainal, wis ora anak kunut subuh ora apa-apa, sing penting sholat subuh terlaksana. Alhamdulillah. Nyong bisa memuhammadiyah. Sadarlah. Sombina Pak. 2 hari berturut-turut perasaan itu kita seterusnya. Begitu siap jadi imam subuh. Jebule, yang mana jebule? Ya Allah, kirinya antara temen ya. Bila jebule. Kurang ajar. Berikut hari berikutnya itu imam yang tadi dilarang aktif. Kiki musola lirung dilarang. Ya Allah. Tapi kan tak ambil hikmah, alhamdulillah. Jadi sholat subuh imam wis aktif. Mau kan yang suara aktif yang siap aktif. Inilah Bapak Ibu. Yang terakhir Pak. Ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu yang paling enak Pak. Contoh, ibu kan senangnya makan bakso. Pertama sing dimam mine, duduwe. Tapi ondol-ondolnya kok keri. Bener Bu? Gimana? Ondol-ondolnya kok keri-keri kan jadi aku kan ondol-ondolnya bisnis sing enak ya. Malah kok keri-keri. Wis lagi kok keri-keri nang ketangkep anaknya ucul. Enak-enak ondol-ondolnya ketangkep ucul lepas. Emang terkadang dicukup dikumbai mah. Dua kalau dua kalau emang enak. Ya Allah. Warga Muhammadiyah hendaklah sabar di dalam bermuhammadiyah. Jajal Bapak Ibu jadi wong Muhammadiyah wis sabar apa dulu. Ketika dioneni wong Muhammadiyah gampangan, ya sing dilurusin gampang. Tapi aja kok gampang-gampang. Mengamalkan Muhammadiyah itu perlu sabar.
Muhammadiyah Grinting Pak, setelah dilantik pimpinan yang paling awal, dilala tahun pertama itu ada lebaran beda. Lebaran beda Pak. Ini tantangan luar biasa. Malam hari, padahal Muhammadiyah Grinting saat itu belum punya masjid apung musola, belum. Masih menggunakan musola masyarakat pada umumnya. Yang kebetulan pengurusnya itu ada dari Muhammadiyah. Malam hari kami bertakbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yang paling muda ini Pak. Kalau Muhammadiyah takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Aku lagi nyampe bikin anak Pak. Kalau terus api, kalau sedang gentes, cinta berjalan apa tadi? Malah sinopon. Wis lagi gak ada kue Pak. Ditekani polisi desa, tapi gitu polisi sing polsek. Kakak jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mandek apaan nih Pak? Ya mandek turun badan sedikit badannya. Lalu kan bisa badan Pak. Iya, bukan apa dia si mandek. Orang itu, wah cedok. Emang iya Pak, cedok. Diintimidasi Pak, itu pernah kami alami. Jajal tanya sama bapak-bapak Muhammadiyah Grinting dulu. Jadi dari orang Muhammadiyah itu sabar. Ya Allah nggak sabar ini untuk si Muhammadiyah. Orang lagi takbiran di kompor mandek. Begitu pagi hari kami melaksanakan sholat Idul Fitri, ibu-ibu sempat pada kuliti sawah Pak. Sempat mampir dengan parmelu sholat, kulpan nonton. Dari orang pesantunan, anak pesantunan. Bahasa pesantunan ini metu. Saya tadi tonton. Umpan pada pulang sih gawa hari mana sih gawa pacu nanti nonton Pak. Emang ini lagi sembahyang tontonan. Ya Allah, miris banget. Awal-awal berdirinya Muhammadiyah Grinting Pak. Bon. Pak, kayak dia alhamdulillah wis kanggo mbok. Kersane Gusti Allah, saya diundang untuk menjadi khatib di salah satu masjid yang pengurus yayasannya, pengurus hariannya itu orang-orang lain. Orang pengurus. Sudah 2,5 tahun saya berkhutbah, dan setiap kali khutbah saya hati-hati karena saya berkhutbah di ada lingkungan yang bukan orang kita. Hati-hati. Ketika saya menyebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun saya sebutkan. Ketika saya berbicara tentang perjuangan negara, saya sebutkan Muhammadiyah. Yang lain pun saya sebutkan. Satu ketika saya didatangi oleh sesepuh di kalangan mereka, datang ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal, besok khutbah jadwal antum. Nggih Pak Kiai. Tolong ya, besok harus sama. Gani, kalau matur Pak Kiai nampurane sing akeh. Pilih kula khatib belum ada yang sesuai atau ada salah satu yang tak sesuai. Enggak, khutbahmu bagus. Dadane ngarep. Enggak, khutbahmu hebat. Dadane ngarep. Enggak, khutbahmu luar biasa. Dadane ngarep. Terus bisa ditolak kengken mandek, no kok Pak. Karena anak kader Anda untuk tak jadikan khatib di masjid itu. Jadi sampean yang saya Wis tua mundur. cerita punya cerita. Wong sing arane Zainal kan wonge ora patut iya atau tidak. Boleh tidak sebabnya apa? Jadi menurut khotbahnya apik, khotbahnya bagus. Loh kok berhentikan apa? Pak, cuma satu Pak. Dari sekian khotib, daftar khotib yang ada, cuma saya
Muhammadiyah. Sabar ora Pak? Nanti kayak gue kami kayak tak pedang. Saking kelingan, tamu itu harus dihormati, harus dihargai. Tapi ujung-ujungnya ngomong memberhentikan saya khutbah. Nanti kami kayak tak pedang. Pedangnya langka sih ya. Ya Allah. Untung kok pasal orang tak kongkong dulu jamuran sing pirang-pirang. Mas, apa? Terakhir Bapak Ibu. Terakhir kedua. Begitu Bapak Bapak. Saya ngisi pengajian setiap malam Ahad di salah satu musola di ujung Blinting sana. Alhamdulillah sudah 4 bulan berjalan. Pertama jamaahnya nyampe 20 Pak. Kedua 15. Berikutnya 10. Bener kan tinggi. Tapi Pak Zainal pengen niru jejake almarhum Kiai Haji Munawar. Wali kula. Kowe ari ceramah sing ora wong telu, kowe tetep diladeni kok. Jadi nyukan niru jawane ta jawane. Amin. Kali gane waktu kowe malam Ahad anak kegiatan muktamar Solo. Aku pamit sebelumnya Bapak Ibu, sekalipun panjenengan naos sekali kula paling wong 7 wong 6 tak ladeni Pak. Tapi Ahad depan saya izin mau ikut muktamar di Solo. Muktamar siapa? Wis kok muktamar. Barang dina Ahad berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan kata Ahad seperti kalendernya Muhammadiyah. Amin. Bapak Ibu jangan minggu. Ahad. Ya. Begitu Ahad berikutnya saya berangkat. Ini serkan tahu-tahu saya didatangi oleh salah satu pengurus musola tersebut menyampaikan kepada saya, Pak Zainal mohon maaf sing akeh. Berdasarkan rapat pengurus musola ini, maka untuk Ahad berikutnya panjenengan tak usah hadir. Sabar. Jangan iki nyok kadang dikenal apa sih? Tak nanti sebabnya apa? Apa ngomongnya salah atau pribadi? Jebule beda golongan. Siapa pun beda-bedakan golongan. Maka kemudian kita harus sabar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Beberapa hal komitmen sebagai seorang warga Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah. Insya Allah mudah-mudahan kita berada di Muhammadiyah bukanlah tempat yang salah, tapi insya Allah menghantarkan Muhammadiyah, menghantarkan sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah disampaikan. Acara berikutnya yaitu naik daya. Sebelum dari Rasismo menyampaikan ada pengumuman hasil infak pada pagi hari ini. Alhamdulillah peroleh Rp1.369.000. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada topik pidato dari Rasismo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon sejenak untuk menyaksikan acara Yatim Ceria bahwa di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah ini, alhamdulillah Lazismu Kabupaten Brebes menyelenggarakan acara Yatim Ceria dan insya Allah hari ini akan dibagikan sejumlah 25 anak. Saya selaku pengurus Lazismu Kabupaten Brebes yang pertama mengucapkan terima kasih
kegiatan yatim piatu akan lebih maksimal. Mudah-mudahan sedekah dari Bapak sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada manajer Rasismu Kabupaten Brebes, Bapak Taufik. Silakan. Sudah, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Al-Baqi yang semoga senantiasa diberkahi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi pengawasan berjalan dengan lancar, yang beliau juga sudah menyampaikan banyak hal. Maksud sangat dia Ustaz Al-Baqi, dan tadi dari bagian pengurus Bapak Basori juga sudah menyampaikan bahwa pengajian Ahad pagi pada kesempatan pekan pertama ini di bulan Agustus itu bergandeng dengan santunan anak yatim. Ya, hanya saja gini Bapak Ibu, biar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan yang gimana, bahwa santunan anak yatim yang diadakan atau program yatim ceria yang ada di Lazismu Kabupaten Brebes ini adalah program berkesinambungan. Jadi tidak hanya hari ini saja, kami ada program yatim yang dikumpulkan seperti ini, ya, kami gandeng dengan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan kami juga ada program yang door to door, artinya kita mendatangi anak yatim tersebut, ya. Dan hari ini, kesempatan hari ini adalah kami mengundang 25 anak yatim. Maka matur suwun sangat jazakumullahu ahsanal jaza kepada panjenengan sami yang sudah berkontribusi memberikan sumbangsinya untuk program yatim ceria ini, ya. Sekaligus nanti Bapak Ibu, kami juga ada program menarik, yaitu program beasiswa Al-Quran, ya, beasiswa untuk penghafal Al-Quran. Karena ada banyak yang masuk ke Lazismu, ya, yang sangat butuh untuk dibantu, ya. Dan yang satu yang terakhir, untuk sebelum pelaksanaan ini ada kabar bahwa kami pelayanan kesehatan itu untuk pasien-pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi itu sudah sangat intens Bapak Ibu. Jadi monggo panjenengan jangan pokoknya harus tetap semangat bantu program-program Lazismu, program yatim ceria, program beasiswa untuk penghafal Quran, dan juga ada program kesehatan untuk meringankan beban mereka yang dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi. Besok bawa 4 pasien, Bapak Ibu. Besok bawa 4 pasien ke Rumah Sakit Karyadi. Ya, jadi ayo dukung dan bantu dengan sedekah infak panjenengan ke Lazismu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kami akan mengundang, ya, sambil panjenengan menikmati hidangan, kami akan mengundang, ya, atau akan membacakan dulu anak-anak yatim yang mendapatkan paket dari Lazismu. Yang belum bersabar karena kami bersambung, ya. Mungkin mereka depan saja nggak apa-apa, atau ini dipilih saja. Sambil menikmati hidangan nih Bapak Ibu, akan saya panggil biar nanti disaksikan sama panjenengan semuanya, ya. Bismillah. Yang pertama adalah Ananda Bianca dari MI Muhammadiyah Saujajar. Yang kedua, Sakti Ilham Pratama dari SMP Negeri 1 Wanasari.
Sakti, Mas Sakti. Arendis Gira Mikel dari MI Muhammadiyah Brebes, maju ke depan. Arendis Gira Mikel, ya ada. Royatun Nur Hasanah dari SD Muhammadiyah Brebes. Royatun Nur Hasanah, ya. Anak-anak yang saya panggil maju ya. Royatun Nur Hasanah dari SD Muhammadiyah Brebes. Maulana Iqbal Bainaki dari SD Muhammadiyah Brebes. Alisa Hairawinda dari SD Muhammadiyah Brebes. Iya. Rangga Putra Pratama dari SD Muhammadiyah Brebes. Yang nama-nama yang saya panggil harap untuk maju. Ya, mana anak-anak? Abdul Rosid dari SD Muhammadiyah Brebes. Aida Putri Losani dari SD Muhammadiyah Brebes. Farezi Ramadan dari SD Muhammadiyah Brebes. Lutfan Hanif dari SD Muhammadiyah Brebes. Zaina Zahra Ainul Mahya dari MI Muhammadiyah Sawajajar. Zahra Ainul Mahya. Asma El Husna dari MI Muhammadiyah Sawajajar. Ya sekalian saja. Putra Dias Pamungkas. Putra Dias Pamungkas. Ada ya? Nah. Meilani ya. Maulida Ar-Rahman. Arianto Ayu Lesari. Naura Gina. Syahrul Gunawan dari MI Muhammadiyah, dari SDIT Muhammadiyah Lamaran. Syahrul Gunawan dari SDIT Muhammadiyah Lamaran. Oh, dibersihkan. Oh, gitu. Kepada Bapak Haji Muhammad Toha selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes untuk bisa menyerahkan bingkisan dari Lazismu untuk anak-anak. Sih mungkin apa?
Ya, pemirsa sekalian, ini adalah acara santunan anak yatim yang diadakan oleh PDM Kabupaten Brebes. Semoga dengan acara ini anak-anak yatim kita menjadi anak-anak yang ceria, terbantu kebutuhannya. Ya, tadi perwakilan dari PDM Brebes. Terima kasih kami Bapak Haji sampaikan kepada Abdil atau Bapak Haji Muhammad Toha selaku PDM Kabupaten Brebes. Yang selanjutnya kami minta kepada Badan Pengurus Radisme Kabupaten Brebes untuk Ini menyerahkan dari PRM Grinting sudah hadir. amplopnya. Ya, Pak Haji Mutohar sudah hadir di PDM. Ini Pak Haji Mahdori dari PRM Grinting. Monggo foto bersama dulu Pak Haji Toha, Pak Haji Heruti, foto bersama dulu. Mundur. Rapat mana rapat? Rapat. Ya Pak, lagi live Pak. Ya pemirsa sekalian, ini adalah santunan anak yatim yang disilakan oleh PDM Brebes. Bisa dilihat bersama, anak-anak yatim lagi foto bersama. Lihat. Ya. Tiga, dua, satu. Ini. 1, 2. 1, 2. Aduh, pakai Ya, geser ya. Kurang geser ya. Punten Pak Haji. Ya, ya. Nah, ya. Cukup Mas. Cukup. 1, 2. Lagi. 1, 2. Auto Pak. Auto Pak.
Aman aman. 1, 2. Ya. Oh, nerusin HP, ini HP. Satu, dua. Nanti siang jam 9. Satu, dua, tiga. Kan ngomong, Jere. Oh, nanti di sana. Alhamdulillah, silakan duduk anak-anak sama Mbak Nana, nanti kumpul di musola dulu, makan-makan dulu. Ya. Nanti kumpul sama Bu Nana. Jangan pulang dulu ya anak-anak ya, nanti kumpul dulu. Makan dulu. Gue ya bilang makanya ada atau gambar. Kalau Ya. Iya, salah dulu. Nggak periksa Pak Haji? Periksa. Periksa Mas Bi. Pan periksa. Iki atas periksa iki. Wis. Oleh dhuwur. Dhuwur. Oh, gunanya apa faktor wis tua ya? Iya. Mudah-mudahan sehat deh. Monggo. Alhamdulillah pengajian pada pagi hari ini telah selesai. Kami selaku tim mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak-anaknya nanti jangan pulang dulu karena yang diterima tadi paketnya itu ada yang steno ya. Nanti kumpul dulu ya. Nanti ada yang mau disampaikan dari mahasiswa ya. Anak-anak jangan pulang dulu, kumpul di musola dulu, makan dulu.
Selamat buat Abi, Masya Allah. Wawancara sebentar live Facebook. Alhamdulillah Ustaz Jenal tadi sudah mengisi acara pengajian bulanan di PDM Brebes. Saya mau bertanya untuk kesan-kesannya gimana Pak Ustadz untuk pertama kali ngisi pengajian di PDM ini? Alhamdulillah memang awal kami merasa deg-degan karena ini merupakan ceramah saya pertama di tingkatan yang lebih luas, lebih tinggi, dan saya tahu persis yang ada di hadapan saya itu bukan orang-orang bodoh, tapi mereka orang-orang pintar juga. Tapi saya mencoba dengan rasa kepedean saya, tentu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Alhamdulillah saya bisa melewati semuanya. Alhamdulillah. Dan antusiasme Mustami ini tuh kami rasa cukup bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kedepannya harapannya gimana ini Pak Ustadz? Ya, ke depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa khairun nas. Amin. Iya, Amin. orang-orang yang terbaik. Iya, matur nuwun Iya. atas Oke. Oke. Terima kasih. Selesai ya? Ya wis.